Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrudin Amir dari kelas Arsitektur A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kritik arsitektur. Adapun tugasnya yaitu tugas deskriptif. Adapun pembahasan kali ini yaitu kritik deskriptif ruko berlantai 3 dan rumah berlantai 2. Sebelum masuk ke pembahasan pokok, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kritik deskriptif. Kritik deskriptif adalah kritik yang menjelaskan sebuah kritik seolah kita adalah seorang jurnalis arsitektur atau sejarawan dan menilai bangunan secara apa adanya berdasarkan pengalaman. Pada kritik deskriptif, kita menjelaskan bagaimana perasaan kita terhadap sebuah bangunan dengan merasakan bangunan tersebut dan kemudian mencatatnya menurut Hidayat Shah. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Adapun ciri-ciri dari kritik deskriptif. Pertama, deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota. 2. Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya, maka kita dapat lebih memahami makna bangunan. Ketiga, lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya. Dan yang terakhir, tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interpret, tetapi sekadar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya. Adapun kritik deskriptif di ruko berlantai 3. Ruko merupakan singkatan dari rumah toko. Ruko sendiri merupakan sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara 2 hingga 5 lantai. Lantai-lantai bawah pada ruko digunakan sebagai tempat usaha atau semacam kantor, sedangkan lantai atasnya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya memiliki penampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip. Sebagai suatu kompleks, ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati oleh warga kelas menengah. Ruko memang merupakan solusi yang cukup baik untuk mengatasi kebutuhan rumah tinggal sekaligus tempat untuk mengembangkan usaha dari rumah. Dari mulai usaha jasa sampai dengan usaha perdagangan biasa dikembangkan melalui desain ruko, sehingga tercipta mobilitas dan efektivitas yang tinggi dari para pemakainya. Tipologi dari ruko yang biasanya dikenal adalah relatif sempit dengan massa bangunan yang memanjang ke belakang, kedua sisinya masih saling berdekatan yang menyebabkan kualitas dalam bangunan relatif rendah. Adapun ciri-ciri dari ruko tersebut, yang pertama desainnya seragam. Kedua, pembuatan fasad ruko juga harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dengan cermat agar lebih ekonomis. Yang ketiga, biaya yang ekonomis. Yang keempat, bentuk ruko. Bangunan ruko biasanya terdiri dari 2 atau 3 lantai. Bentuk dasarnya adalah balok yang diberi coak atau rongga di bagian tertentu. Selanjutnya, pemilihan lokasi merupakan hal terpenting untuk pemilihan tempat ruko yang strategis. Dalam memilih lokasi diperlukan analisis tapak terlebih dahulu, yaitu semacam riset kecil untuk menentukan apakah sebuah lokasi layak untuk dijadikan sebagai tempat usaha atau tidak. Yang selanjutnya, lahan parkir. Ruko harus bisa menyediakan lahan tempat parkir yang luas sehingga pengunjung yang ingin datang tidak harus
kerepotan mencari tempat untuk memarkir kendaraan mereka. Dan yang terakhir, ukuran ruko. Pada umumnya, tidak ada aturan mengenai standar resmi ukuran sebuah ruko. Akan tetapi, ukuran standar yang dipakai sebagai pedoman adalah lebar depan sebuah mobil atau kendaraan roda 4, yaitu 3,5 meter. Biasanya masih ditambah juga dengan sirkulasi pejalan kaki atau estimasi 2 orang berjalan. Jadi ukuran standar yang dapat diambil untuk lebar depan sebuah ruko adalah 5 meter. Selanjutnya, kritik deskriptif rumah 2 lantai. Pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh sebuah rumah yang sebagai berikut. Playhouse atau yang sering disebut dengan rumah bermain adalah salah satu hasil karya dari Biro Arsitek Abodai yang terdiri dari 3 orang arsitek Indonesia, yaitu Ari Indra, Rafael David, dan Johannes Yap. Playhouse ini dibangun sekitar tahun 2010 yang berlokasi di Bumi Serpong Damai, Tangerang. Dapat dilihat bangunan rumah yang diberi nama Playhouse ini dimiliki oleh keluarga kecil dengan memiliki anak berusia 5 tahun. Maka dari itu, pada saat perancangan sang arsitek memikirkan dengan karya-karyanya yang lain memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan sentuhan desain yang unik dan kontemporer, maka diciptakan slide atau perosotan yang menghubungkan antara lantai atas dan lantai bawah rumah tersebut. Rumah dengan 2 lantai ini terasa asri dan nyaman, dengan pendekatan kontemporer yang unik, menyajikan sebuah perosotan yang menghubungkan ruang atas dengan ruang bawah. Diberikannya sebuah perosotan untuk menunjang suasana rumah yang menyenangkan dan menjadikan tempat favorit untuk bermain, karena perosotan ini menghubungkan ruang tidur anak dengan dapur pada lantai bawah. Penggunaan bahan beton dipilih menjadi bahan material utama. Penggunaan beton tidak hanya digunakan dalam pembuatan dinding, melainkan mengaplikasikan untuk penutup atap sebagai pengganti genteng. Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi para arsitek dikarenakan iklim Indonesia yang cenderung tropis, sedangkan beton sendiri dikenal dapat menangkap energi panas matahari. Dari permasalahan ini diberikan solusi berupa peninggian dari langit-langit atap, yaitu sekitar 10 meter, dengan menggunakan lapisan khusus dari membran tahan panas serta pada permukaan atap, dan dinding luar diaplikasikan dengan penanaman tanaman rambat. Dari pemecahan masalah ini muncullah sisi estetik yang membantu untuk mengurangi energi panas matahari secara internal. Arsitek juga menerapkan metode form follow function, yaitu bentuk bangunan didasari oleh fungsi dari bangunan tersebut, sehingga bentuk dan fungsi penggunaan bangunan sesuai. Playhouse ini terdiri dari 3 kamar tidur, 2 dapur, 2 ruang tamu, 1 ruang kerja, koridor dengan skylight, bukaan besar ke ruang duduk, serta area servis di lantai atas. Dinding dan struktur semua bangunan cenderung tertutup, maka interiornya lebih terbuka ke arah halaman belakang yang tidak luas. Ruang terbuka didominasi oleh palet putih dan abu-abu, dinding beton yang diekspos, serta langit-langit. Pintu kaca dengan bukaan lebar memisahkan sekaligus menyatukan secara visual ruang duduk dengan halaman itu. Penggunaan banyak bukaan serta skylight berfungsi untuk memaksimalkan kualitas cahaya yang masuk pada ruangan, serta pada ruangan utama bukaan yang berfungsi untuk memberikan aliran udara segar masuk ke dalam ruangan, karena pencahayaan dan penghawaan alami serta sangat berperan pada kualitas ruangan. Pemilik rumah juga telah
untuk menanam pohon-pohon besar pada posisi strategis untuk memberikan naungan pada saat-saat tertentu ketika matahari sedang terik. Beberapa strategi sederhana ini dengan sangat cermat telah memberikan solusi untuk banyak masalah umum yang terjadi untuk menghindari akumulasi panas di dalam rumah. Sekian presentasi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.